Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kania Gustilia. Saya dari kelas PBIB 2018. Di sini saya akan membacakan hasil analisis retorika saya pada ceramah Ustadz Hanan Attaqi yang berjudul Kisah Ajaib Orang yang Ikhlas. Jadi, pertama-tama saya akan membahas unsur idealisnya. Jadi di unsur idealis ini terdapat 3 poin. Itu ada etos, patos, dan logos. Yang pertama itu etos. Jadi perlu diketahui bahwa Ustadz Hanan Attaqi merupakan lulusan dari Al-Azhar Kairo. Dia juga merupakan seorang founder dari Pemuda Hijrah, dan dia adalah manajer dari Rumah Quran Salman di ITB Bandung. Dan beliau juga banyak mengisi pengajian-pengajian untuk berceramah di pengajian tersebut. Yang kedua itu ada patos. Jadi patos pada video yang saya pilih ini, menurut saya pemilihan kata-kata yang digunakan oleh Ustadz Hanan Attaqi ini sangat mudah dipahami, sehingga dapat menyentuh hati pendengarnya. Itu dapat dilihat dari kata beliau, karena ketika kamu bersedekah kepada orang kaya, maka kamu telah menyadarkan diri orang kaya yang kikir sehingga ia menjadi orang yang dermawan. Inilah keberkahan dari niat yang baik. Di sini kata tersebut menimbulkan komentar dari penonton YouTube-nya yang positif. Jadi para penonton video YouTube-nya tuh pada subhanallah seperti itu. Lalu yang ketiga saya akan membahas logos. Jadi pada video ceramah Ustadz Hanan Attaqi ini, beliau di sini meyakinkan para jamaahnya dengan memberitahu bahwa kisah yang disampaikan beliau dapat dari zaman Rasulullah, dan beliau menyebutkan hadis sebagai penguat dalam ceritanya ini. Lalu yang kedua saya akan membahas tahapan dalam retorika. Itu ada eksordium, protesis, konklusi, dan argumentasi. Yang pertama saya akan membahas eksordiumnya. Jadi pada video ceramahnya si Ustadz Hanan Attaqi itu menyebutkan bismillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum mulai videonya. Lalu yang kedua ada protesis. Jadi di dalam protesis ini beliau menyampaikan bahwa kisah yang akan disampaikan ini didapat dari zaman Rasulullah, di mana pada saat itu Rasulullah mengisahkan sebuah kisah mengenai orang yang bersedekah 3 kali tetapi 3 kali salah. Lalu yang ketiga ada argumentasi. Jadi pada argumentasi ini beliau mengatakan bahwa keberkahan yang didapat itu semua tergantung pada niat yang baik. Hal itu beliau sampaikan didukung dengan menyelipkan hadis. Begini bunyi hadisnya, inilah penjelasan dari hadis innamal a'malu binniyat. Jadi hadis ini fungsinya itu untuk memperkuat kisah yang beliau sampaikan. Lalu yang keempat ada konklusi. Di sini konklusinya beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah memberi balasan, memberi ganjaran sesuai dengan niat, tetapi kadang kita berniat itu mengerjakan amal solih tetapi keliru, Allah tetap memberikan pahalanya. Lalu Allah tidak melihat penampilan, Allah tidak melihat perbuatan, tetapi Allah melihat isi hatinya. Lalu yang ketiga saya akan membahas faktor-faktor kebahasaannya. Itu ada ketepatan berbicara, ada penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Lalu yang ketiga ada pilihan diksi. Lalu yang keempat ada kalimat efektif. Yang pertama ada ketepatan berbicara. Pada video ini Ustadz Hanan Attaqi udah menggunakan bunyi-bunyi bahasa secara tepat, karena beliau memakai logat yang tidak bercampur, di mana beliau dari awal sudah konsisten menggunakan logat yang dipakai dari awal.
dan pelafalannya dalam menyampaikan materi itu jelas. Yang kedua ada penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Jadi menurut saya penempatan tekanan pada ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Hanan Attaqi berdominan lemah, tetapi ada kata yang diucapkan beliau cukup keras pada kata mengisahkan kisah, ya Allah, dan bersedekah. Lalu nada yang digunakan pada video ini rendah, karena pada video ini Ustadz Hanan Attaqi berbicara dengan lemah lembut. Lalu sendi atau tempo. Pada video ini Ustadz Hanan Attaqi menggunakan tempo yang sedang, tidak terlalu lambat, tetapi tidak terlalu cepat sehingga mudah dimengerti. Lalu yang ada durasi atau jeda. Pada video ini tidak terlalu lama, di mana Ustadz Hanan Attaqi hanya berhenti sekali tarikan nafas, lalu ia melanjutkan lagi pembicaraannya. Lalu yang ketiga ada pilihan kata atau diksi. Jadi menurut saya pilihan kata pada video ceramah Ustadz Hanan Attaqi ini sudah menggunakan diksi yang tepat, di mana beliau menggunakan kata-kata yang sederhana sehingga mudah dipahami. Selain itu pilihan katanya yang digunakan beliau itu jelas, tidak menimbulkan arti ganda dan tidak klise. Lalu yang keempat ada kalimat efektif. Menurut saya kalimat yang digunakan oleh Ustadz Hanan Attaqi udah menggunakan kalimat yang efektif. Jadi yang keempat ini saya akan membahas mengenai faktor-faktor non-kebahasaan. Jadi di faktor-faktor non-kebahasaan ini menurut saya sikap Ustadz Hanan Attaqi itu sudah, maksudnya wajar, tenang, terus tuh tidak kaku, sesuai jalannya pembicaraannya beliau saja. Lalu beliau tuh kontak mata, karena ini saya ambil videonya dari YouTube beliau, jadi beliau fokus pada kamera beliau, tapi sesekali beliau ada melirik yang lain. Terus tuh juga ada gerak-gerik dan mimik yang menurut saya gerak-gerik dan mimik Ustadz Hanan Attaqi dalam menyampaikan ceramahnya tepat. Lalu kenyaringan suara beliau menurut saya cukup menyaring. Kelancaran beliau dalam menyampaikan ceramahnya menurut saya sudah bagus, karena beliau tidak ada hambatan dalam menyampaikan materinya, dan beliau menurut saya sangat menguasai topik pembicaraan. Jadi menurut saya Ustadz Hanan Attaqi sangat lancar dalam membicarakan atau dalam menyampaikan ceramahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.